Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Anuna? Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang kita mulai belajar ya. Sudah tahu belum tema kita pada hari ini? Tema kita air, udara, dan api ya. Temanya adalah air. Ya, air sebagai sumber kehidupan. Nah, sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca doa dulu ya. Ya, kita membaca surat Al-Fatihah, doa pembukaan dan doa untuk kedua orang tua. Ya, kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa mau belajar ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya baik Nuna, kita mau membahas tema kita pada hari ini. Tema kita adalah tentang air. Apa guna air? Nggak tahu nggak? Untuk apa saja? Untuk wudhu, untuk minum, untuk apa lagi kira-kira? Untuk mencuci baju, ya. Terus apa lagi? Menghasilkan listrik. Ya, untuk pembangkit ya, sebagai pembangkit tenaga listrik, betul. Untuk cuci piring, terus untuk menyiram pohon. Untuk apa lagi? Untuk memasak. Masak pakai air nggak? Pakai ya, mau bikin sayur ya kan harus menggunakan air ya. Siapa yang menciptakan air? Allah ya. Di bumi ini ya air itu ada 70% ya, 70% air dan 30% adalah daratan. Ya, sama dalam tubuh kita juga kita harus memiliki air, dalam tubuh kita harus 70%. Makanya kita harus banyak minum. Ya, nanti kita akan membahas tentang kegunaan air. Kemudian sekarang kita mengenal tentang alat-alat masak. Nah, di sini ada alat-alat masak. Nanti Luna melingkari alat-alat masak apa saja yang ada di dapur. Kemudian melingkari gambar alat masak yang paling besar, ya. Nah, di sini ada alat-alat masak apa saja? Sikat gigi apa termasuk alat masak? Nah, bukan, berarti tidak dilingkari ya. Nanti dilingkari alat masak. Kemudian kompor termasuk alat masak? Ya, nanti ada kompor, ada penggorengan atau wajan, ada panci, ada tatakan untuk memotong, kemudian ada palu. Ini juga termasuk wajan, ini termasuk panci, ya. Nah, ini adalah sodet, ya, yang termasuk alat untuk memasak. Nanti anak-anak Soli dan Soliha, ya Nuna Soliha melingkarinya. Nah, kemudian ini melingkari gambar alat masak yang paling besar. Ya, di sini ada panci, mangkok, sodet, ya. Nanti dilingkari alat yang paling besar. Ya, baik Nuna. Allah itu yang menciptakan semuanya yang ada di bumi ini, ya. Kemarin kita sudah mengenal siapa itu Allah, ya. Allah adalah Tuhan
Nah, Tuhan kita. Kemudian di sini ada yang mau Nuna tanyakan tentang Allah. Sudah paham belum tentang siapa itu Allah? Sudah. Siapa itu Allah? Yang menciptakan dunia. Menciptakan dunia ini dan seluruh isinya. Kemudian ada kisah yang membuat keimanan kita bertambah, yaitu ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ya. Ya, ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Bu, mau tanya dong, Allah itu di mana? Terus kenapa kita nggak bisa lihat? Oh, Allah itu kalau ditanya di mana, Allah itu ada di mana-mana. Tapi sebenarnya Allah itu satu. Allah itu satu, tidak dua dan tidak tiga. Ya, Allah hanya satu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan yang lain. Kemudian kenapa? Dan Allah ada di mana gitu ya? Allah ada di mana-mana. Maksudnya Allah itu bisa mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Walaupun satu, tapi Allah Maha Kuasa untuk mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Misalnya, Nuna sembunyi di dalam gua, Allah tahu, ya. Buati nggak tahu Nuna ada di mana, tapi Allah tahu. Nuna sembunyi di dalam laut, Buati nggak bisa lihat, ya kan? Tapi Allah tahu Nuna ada di laut ini. Terus Nuna sembunyi di balik gunung, Buati nggak bisa lihat Nuna, tapi Allah bisa lihat dan tahu itu ada Nuna di situ. Itulah maha besarnya Allah. Kemudian apa tadi pertanyaan satu lagi? Allah tidak bisa dilihat ya, karena Allah ada sesuatu yang gaib ya. Sesuatu yang gaib itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ya, kemudian dengan adanya langit dan bumi, kemudian binatang, dengan adanya bulan, bintang, itu menandakan bahwa Allah itu ada. Nah, baik, untuk menambah keyakinan Nuna, Buatnya mau cerita tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan ya, tadi sudah kita bahas ya. Nabi Ibrahim itu hidup pada zaman Raja Namrud ya. Pada zaman Raja Namrud yang ingin menguasai seluruh manusia dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim kecil, dia bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, siapakah Tuhan aku?" Ibunya kaget, kenapa anak kecil ini bisa bertanya seperti ini ya, gitu ya. "Oh, Tuhan kamu adalah ibu. Kalau Tuhan aku ibu, siapakah Tuhan ayah?" Begitu. Siapa Tuhan ibu? Kata ibunya, Tuhan ibu adalah ayah. Nah, kalau Tuhan ibu ayah, siapakah Tuhan ayah? Kemudian ibunya berkata lagi, Tuhan ayah adalah Raja Namrud. Nah, siapakah Tuhan Raja Namrud? Terus Nabi Ibrahim bertanya kepada ibunya sampai ibunya tidak bisa menjawab. Ya. Kemudian Ibrahim terus hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai Ibrahim sudah menginjak remaja. Dia mencari di mana sebenarnya Tuhan dan siapa Tuhan itu. Ketika ia keluar dari dalam gua, ia melihat malam hari, melihat indahnya bintang bercahaya. Wah, inilah Tuhanku. Nabi Ibrahim bilang, bintang adalah Tuhannya karena cahayanya yang begitu indah di malam hari. Tapi ketika siang datang, hilang bintangnya. Oh, bukan, berarti dia bukan Tuhan aku. Malam berikutnya Nabi Ibrahim pun menganggap melihat bulan adalah Tuhannya. Wah, mungkin ini bulan adalah Tuhanku yang begitu indah cahayanya di malam hari, yang menerangi bumi ya. Tapi ketika fajar dan siang datang, bulan itu hilang. Nabi Ibrahim pun berkata, inilah bukan Tuhan aku, karena Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya, berarti ini bukan Tuhan aku. Nah, kemudian ketika cahaya matahari mulai terang benderang, Nabi Ibrahim pun bilang, wah, ini adalah Tuhanku. Begitu terang cahayanya, begitu besar bentuknya ya. Tapi menjelang sore, matahari bagaimana Nuna? Hilang nggak? Iya, terbenam, hilang lagi. Nabi Ibrahim bilang, wah, ini juga bukan Tuhan aku. Sebenarnya siapa Tuhanku? Ya, seperti itulah ya anak soli dan solihan, Nuna semuanya. Allah mengajarkan Nabi Ibrahim tentang siapa Tuhannya. Kemudian dengan segala kekuasaan Allah memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa dialah Tuhannya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim belum merasa puas.
dia berkata kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang membuat aku lebih yakin bahwa Engkau adalah Tuhanku. Kemudian Allah bertanya lagi kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu belum yakin bahwa aku adalah Tuhanmu? Aku yakin ya Allah, aku sudah beriman kepadamu, tapi aku ingin yang lebih yakin lagi. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung merpati. Kamu ambillah 4 ekor merpati, kemudian cincang, kemudian lemparkan di sebuah bukit menjadi 4 bagian ya, dari 4 burung tadi, 4 burung merpati yang sudah dicincang atau dipotong-potong, dilemparkan ke 4 sudut di atas sebuah bukit. Kemudian kamu panggil merpati itu. Setelah dipotong-potong, diletakkanlah di 4 bagian ya. Kemudian dipanggil merpati tersebut, dan dalam keadaan wujudnya kembali normal, terbang kembali merpatinya menuju Nabi Ibrahim. Ketika dipanggil, burung hidup kembali ya menuju Nabi Ibrahim. Nah itulah di situ Nabi Ibrahim lebih yakin lagi kepada Allah, keimanannya kepada Allah ya, bahwa memang Allah lah Tuhan satu-satunya yang wajib kita sembah, seperti itu ya. Ya, baik Nona. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul. Kemudian dia mulai berdakwah kepada kaumnya. Pada saat itu kaumnya menyembah patung ya, Bahkan ayahnya sendiri bernama Azar adalah pembuat patung yang disembah. Suatu hari pernah Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa ayah menyembah sesuatu yang ayah bikin sendiri? Ayah bikin sendiri, kemudian ayah sembah, ayah minta sesuatu kepadanya. Kemudian ayahnya marah ketika Nabi Ibrahim menasihatinya ya. Ayahnya bilang bahwa ini adalah agama dari nenek moyangnya dahulu. Kemudian Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kamu menyembah patung yang tidak bisa memberikan kamu rezeki, ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa bicara ya. Tapi dengan berkata seperti itu Nabi Ibrahim terus dihina, dimarahin ya oleh kaumnya sendiri ya. Tapi Nabi Ibrahim terus berdakwah ya. Pada suatu hari ketika ada suatu acara di kerajaan ya, di kampung itu, Nabi Ibrahim tidak ikut ya. Kata Nabi Ibrahim, kebetulan nih ya, ketika ada acara aku akan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sebuah tempat pemujaan. Jadi di suatu tempat pemujaan ada berhala banyak ya. Ketika orang berkumpul di situ, mereka semuanya menyembah berhala atau patung. Ketika acara tersebut berlangsung ya, semuanya pada pergi, semua kerajaan, Raja Namrud, pasukannya, kemudian masyarakat yang ada di situ semuanya pergi. Tapi Nabi Ibrahim tidak ikut. Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di situ, kecuali satu berhala atau patung yang paling besar. Ia gantungkan kapak yang paling besar di lehernya ya. Pulanglah Nabi Ibrahim. Kemudian ketika acara selesai, heboh ya. Kemudian pada, kenapa Tuhan kita hancur? Siapa yang menghancurkan ini? Ya, oh pasti si Ibrahim itu ya, karena Nabi Ibrahim sudah ditebak ya, karena mulai berdakwah. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah dipastikan ya bahwa dia adalah pelakunya. Dibawalah Nabi Ibrahim, ditangkaplah ke kerajaan Raja Namrud ya, di hadapan Raja Namrud. Kemudian ditanya ya, siapa yang Ibrahim? Kamu yang menghancurkan patung-patung sembahan kita. Nah gitu. Kata Ibrahim, coba tanya sama patung yang masih ada gitu kan, yang masih ada, tidak dihancurkan, yang ada kalung di lehernya. Mana mungkin kami bertanya kepada patung yang tidak bisa bicara? Mereka bilang seperti itu. Kalau tidak bisa bicara, kenapa kalian sembah? Yang kemudian berkata seperti itu Nabi Ibrahim dihadapkan kepada raja ya. Raja itu Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Hai Ibrahim, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah gitu kan. Kamu tidak mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Tidak. Bagaimana sifat Tuhanmu? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa, kata Raja Namrud. Aku bisa membunuh seseorang menjadi mati.
Dan aku bisa membiarkan mereka hidup, aku beri hadiah, dan aku biarkan mereka hidup, dan aku bisa membiarkan mereka hidup seperti itu. Tapi Allah tidak seperti itu. Ya, Allah menghidupkan manusia dengan berproses, ya, dengan mulai dari rahim ibu, ya, mulai berkembang dari mulai awal bulan sampai 9 bulan sampai dilahirkan terus tumbuh, ya. Seperti itu Allah menghidupkan manusia dengan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Tapi kalau Raja Namrud tidak, ya, dia membiarkan orang hidup, ya itu hidup, menurut dia seperti itu. Tapi karena akalnya, jawaban Nabi Ibrahim tidak diterima oleh Raja Namrud, mereka kehabisan akal untuk menjawab, maka Nabi Ibrahim dihukum. Bakar Nabi Ibrahim, bakar Ibrahim, katanya gitu, ya. Dia tidak mengaku saya sebagai Tuhan. Dibakarlah Nabi Ibrahim, dikumpulkanlah kayu-kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan dari tempat yang paling tinggi, disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Kemudian Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Anbiya, yang ketika Nabi Ibrahim mau diceburkan ke dalam api, Nabi Ibrahim berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, dia berdoa kepada Allah, maka Allah menolongnya dengan berfirman dalam surat Al-Anbiya yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, menjadi dinginlah engkau dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pas masuk ke dalam api, suasananya berubah, ya, menjadi sejuk. Nabi Ibrahim berada di sebuah taman-taman yang indah, bukan berada di dalam api yang panas. Sebuah taman yang indah. Nabi Ibrahim kemudian sholat di situ, ya, dia wudhu, sholat di dalamnya, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Nah, setelah apinya padam, keluarlah Nabi Ibrahim. Orang-orang pada kaget, ya, Ibrahim selamat, Ibrahim tidak kebakar. Nah, ada sebagian yang beriman kepada Nabi Ibrahim untuk meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, tapi ada sebagian yang tidak. Bahkan Raja Namrud pun tidak mau beriman kepada Ibrahim. Kemudian Raja Namrud diberi hukuman oleh Allah, yaitu dengan satu ekor nyamuk masuk dari dalam hidung, ya. Nana sudah ceritanya, ya, dari dalam hidung terus masuk ke dalam otaknya dan menggigit dan menggerogoti otak-otaknya sampai Raja Namrud wafat, ya. Nah, seperti itu, ya, bahwa yang kekal di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak kekal. Ya, baik, sekarang Nana kerjakan tugas ini, nanti kita akan praktek untuk membuat teh manis, ya. Kerjakan tugasnya dulu. Ya, silakan. Sudah selesai nih, Bu. Sudah? Oh iya, Masya Allah, sudah betul, ya. Melingkari atau mengenal benda-benda yang ada di dapur sebagai alat masak. Kemudian ini melingkari gambar pada alat masak, ya, yang paling besar. Nah, ini mengenal benda-benda masak, ya. Ya, baik, sekarang kita mau praktek, ya. Ya, buatnya punya sesuatu. Ini ada Nina tahu nggak? Ini apa? Teh, ya. Kita akan membuat teh manis. Ini namanya apa alatnya? Teko, iya. Aku teko kecil yang mungil, ya. Ini gagangku, ini corongku. Kan bisa ada suku alat untuk mendidih, ya. Alat teko untuk masak, ya. Bila air mendidih aku menjerit, gitu. Nah, ini teko namanya. Nah, ini adalah gelas, sendok, ini piring kecil. Ya, baik, buat yang membutuhkan lagi gula. Nah, ini namanya gula apa rasanya, Nana? Manis. Mau coba nggak? Nah, kita ambil gula secukupnya. Biasanya kalau ukuran ini berapa, ya? 2 cukup, ya. 2 sendok. Nanti Nana bikin lagi, ya. Lihat buat bikin. Kemudian ini airnya agak hangat.
Ya, ini kita akan membuat teh manis. Kita lihat, kita aduk. Nah, coba sekarang Nona yang coba membuat teh manis. Nah, nanti kalau sudah bisa buat teh manis, ada tamu, Nona bisa bantu Bunda ya. Suka bantu Bunda enggak bikin teh manis? Masak nasi. Masak nasi udah bisa, Masya Allah ya. Dua sendok. Ya, 2 sendok. Sendoknya taruh. Ya. Nah, diaduk sayang, diaduk. Nah, coba kita lihat. Gulanya lama-lama larut ya. Larut nggak? Iya. Bahkan lama-lama hilang. Nah, coba kita rasain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya? Manis. Manis. Manis karena ada gula. Tapi ketika kita lihat seperti ini, gulanya sudah tidak ada. Tapi bisa dirasakan ya, gula itu manis. Kita bisa merasakan karena memang sebenarnya gula ini ada. Ada nggak gula ini? Ada, tapi sudah tidak ada karena sudah larut bersama air yang hangat ini. Nah, begitu juga Allah. Allah sebenarnya ada. Bisa kita rasakan keberadaan Allah. Bahkan orang-orang yang beriman itu bisa merasakan Allah itu dekat seperti urat leher ya. Sangat dekat. Allah itu mengabulkan semua doa hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah itu ada, tapi tidak bisa dilihat ya. Insya Allah nanti di surga baru kita bisa melihat Allah ya. Di dunia ini kita akan bisa merasakan bahwa Allah itu ada. Seperti teh manis ini, gulanya tidak kelihatan, tapi sebenarnya gula ini ada karena bisa dirasakan ya. Jadi kita sebagai orang beriman harus merasakan bahwa Allah benar-benar ada dan Allah mengabulkan doa-doa kita ya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ya baik Nona, setelah belajar tadi kita recalling dulu. Dari tadi kita belajar tentang apa? Yang pertama mengenal tentang air ya. Air sebagai sumber kehidupan. Kan dalam tubuh kita 70% adalah air. Ya, jadi kita harus banyak minum air. Tidak boleh kurang, bisa dehidrasi nanti ya. Kemudian kita mengenal apa tadi? Nabi Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Bagaimana dia yakin bahwa Allah itu benar-benar ada ya. Dengan banyak sekali petunjuk yang diberikan oleh Allah, mulai dari merpati yang dicincang, kemudian tidak mempan dibakar api ya, sampai Raja Namrud yang mati karena seekor nyamuk. Ya, seperti itu. Sudah paham sampai di sini Nona pelajaran tentang mengenal Allah melalui media air ya. Alhamdulillah. Ya, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Nona.